Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita siapa hakikat musuh yang sebenarnya, yang harus kita hadapi, yang harus kita waspadai, yang harus kita lengah. Kalau jenisnya setan dari jenis jin, mungkin manusia tidak dapat melihat. Tapi kalau setan dari jenis manusia, kita semua melihat. Karena setan ini terbagi dua jenis. Ada jenisnya jin, ada jenisnya manusia. Kalau jenisnya jin, manusia semua tidak dapat melihat. Tapi kalau jenisnya manusia, Allah sudah terangkan dalam Al-Quran yang sering kita hafal. Semua kaum muslimin mungkin hafal ayat itu. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi ada manusia setan, ada juga jinnya setan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya bahwa dukun-dukun ini, para dukun, paranormal, itu adalah utusannya setan, rasulnya setan. Jadi rasul juga terbagi dua, ada Rasulullah, utusan Allah, ada rasulnya setan, utusan setan. Rasulullah itu ada kitabnya, ada mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Akan tapi rasulnya setan ini ada kelebihan yang diberikan oleh setan kepadanya. Misalnya kebal, tahan pukul, bisa terbang, bisa ngilang, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan lainnya yang mereka tuntut, yang mereka dapatkan dari ritual-ritual. Baik ritualnya itu tumbal, pakai sajen-sajen yang dikatakan dengan ilmu hitam, biasanya seperti itu. Bisa ritualnya itu dengan yang nyerempet-nyerempet kayaknya ibadah, kayaknya ketaatan kepada Allah. Misalnya dengan puasa 3 hari 3 malam, puasa nggak makan yang di masa api pati geni, puasa muti, dan puasa ritual-ritual lainnya yang kayaknya seperti syariat Islam, pada hakikatnya bukan dari ajaran Islam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali menegaskan, jika Anda mendapatkan suatu tanda dari tanda-tanda berikut ini pada orang-orang yang melakukan pengobatan, maka tidak diragukan lagi dia adalah seorang sihir, tukang sihir, dukun paranormal yang dilarang kita untuk datang berkunjung kepadanya. Karena Nabi yang mengatakan, man ata arafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti ucapan paranormal tersebut, dia benarkan, suruh bawa kemenyan, bawa macam-macam bunga, dia ikuti, faqad kafara bima unzila ala Muhammad,
sesungguhnya dia telah mengingkari dengan apa-apa yang diturunkan atas Muhammad. Maka Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali menjelaskan ada kriteria tanda-tanda yang dikatakan dukun tersebut. Karena dukun ini pada hari ini berkedok dengan ustadz, berkedok dengan kiai, berkedok dengan orang-orang yang namanya baik, Pak Haji, dan berbagai macam kebaikan yang dijahirkannya. Kayaknya dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin infak, dan berbagai macam ketaatan lainnya dilakukan. Tapi pada hakikatnya itu adalah kamuflase, penutupan topeng untuk mencari perhatian dan keyakinan kepercayaan manusia yang lain. Maka di sini saya menerangkan, yang pertama adalah menanyakan nama pasien dan ibunya. Siapa namanya, siapa ibunya. Kalau ada orang nanya seperti itu, siapa nama pasien ini, siapa namanya sakit itu, jangan disaksikan lagi, itu adalah dukun. Yang kedua, meminta benda bekas pasien, semisal baju pasien, sapu tangan pasien, topi pasien, atau benda-benda lainnya. Itu adalah dukun. Benda-bendanya, rambutnya, kukunya, apa yang dapat diminta, fotonya. Maka para akhwat atau yang lainnya juga yang bukan akhwat, jangan memajang-majang tampang foto wajah di depan. Karena di Facebook di mana itu sudah lengkap, ada nama bapaknya, nama mamaknya, tanggal lahirnya, semua kriterianya sudah dapat di situ. Itu memudahkan orang mensihir. Ada kita jumpai juga dulu seseorang wanita yang taat ibadah kepada Allah, pakai cadar, rajin menghafal Quran, juga kena sihir disebabkan sering mengupload foto-fotonya di sosial media. Maka foto-foto wajah itu tak perlulah ditampangkan di situ. Yang kedua, yang berikutnya adalah meminta binatang dengan syarat-syarat khusus untuk disembelih, pakai tumbal, dan terkadang darahnya dioleskan kepada penderita atau dipercikkan di sudut-sudut tempat penderita. Ini triknya para dukun. Yang berikutnya menuliskan mantra-mantra atau jimat-jimat tertentu yang berisi huruf-huruf aneh dan garis-garis persegi atau berbentuk binatang, misalnya kepala harimau, berisi kata-kata berbahasa Arab yang tak dapat dipahami. Diduga kuat itu membuat tawasul kepada syaitan. Dibuat alif-alif, ba-ba-ba, lam-lam-lam, berbagai macam rajah-rajah, yang semuanya itu pada hakikatnya tipu muslihat para dukun untuk meyakinkan kaum muslimin. Kadang-kadang dituliskan la ilaha illallah dalam secarik kertas. Maka itu dukun yang tak boleh didatangi. Yang berikutnya adalah berkomat kamit, membaca mantra. Mulutnya komat kamit, baca mantra yang tak dapat dipahami maknanya. Terkadang menggunakan bahasa Arab dicampur dengan bacaan ayat-ayat Quran, zikrullah, dan aneh-aneh yang lainnya. Dilakukan dengan membaca mantra tersebut. Nah, kadang-kadang bacanya la ilaha illallahnya kuat-kuat, la ilaha illallah, terus komat kamit lagi. Ini trik-trik para dukun, trik-trik para setan untuk menyesatkan manusia. Yang berikutnya menyuruh penderita mengurung diri selama beberapa waktu tertentu, isolasi mandiri di suatu ruangan yang mungkin lembab dan tak bersinar matahari, kayak betapa gitu dan sebagainya. Itu dilarang dalam agama. Yang berikutnya adalah memberi sesuatu untuk ditanam di dalam tanah, dikasih jeruk purut, telur busuk, atau macam-macam ditanam di dalam tanah. Ini triknya dukun. Yang berikutnya memberi kertas atau kain tertentu untuk dibakar hingga mengeluarkan asap. Nanti airnya itu diminum. Yang berikutnya bisa menerawang, bisa menebak nama, tempat tinggal, dan masalah yang menimpa pasien sebelum si pasien berbicara. Kau dari sana kan? Namamu ini kan? Bapakmu ini kan? Atau kamu di rumahmu ada pohon ini kan? Berbagai macam tebakan-tebakan yang diberikan pasien untuk meyakini, tebakan-tebakan yang diberikan dukun untuk meyakini pasiennya agar tertipu, menyesatkan mereka ke dalam neraka. Karena tujuannya seperti itu. Tujuan setan itu tadi yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu ingin agar kamu menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala dengan trik-trik berbagai tipu daya yang diusahakannya untuk menyesatkan manusia. Bagaimana agar manusia masuk ke dalam api yang bernyala-nyala, yaitu neraka.
Berikutnya menuliskan untuk pasien beberapa huruf terputus-putus di sebuah kertas disebut dengan jimat syirkiyah, atau di lempengan tembikar putih, atau menyuruh pasien melarutkan dalam minumnya diberi minum. Dan berbagai macam banyak cara-cara. Setiap daerah kadang-kadang dukun ini berbeda-beda kebiasaannya yang dilakukannya, agar kita semua waspada, menjaga diri dan keluarga untuk tidak datang kepada dukun, karena bahayanya menanti azab yang begitu besar, ancaman yang begitu dahsyat, yang harus kita waspadai, yang harus kita bentengi diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mempelajari Al-Quran dengan benar, mempelajari bahasa Arab dengan baik, mempelajari hadis-hadis Nabi dengan betul, sehingga kita dapat pegangan, dapat kekuatan, dapat membedakan yang mana yang dukun, yang mana yang peruqyah. Yang hari ini dukun-dukun juga mengaku peruqyah. Peruqyah syirkiyah untuk menyesatkan manusia ke dalam neraka. Demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.